Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina dengan NIM 231210109. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Helena Nelis MPD. Nah, nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud kurikulum implementation dan kurikulum evaluation. Kurikulum implementation adalah kurikulum yang merujuk pada proses penerapan atau pelaksanaan kurikulum yang telah dirancang dan disusun dalam praktik pembelajarannya di sekolah atau di lembaga pendidikan. Proses ini mencakup bagaimana guru, kepala sekolah, dan pihak terkait lainnya melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. Ini melibatkan penyesuaian materi ajar, metode pengajaran, serta media ajar yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Contohnya yaitu sebuah sekolah yang menerapkan kurikulum baru berbasis kompetensi, guru menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah untuk memfasilitasi siswa agar lebih aktif dalam menemukan solusi dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Lanjut, yang kedua itu kurikulum evaluation. Evaluasi kurikulum adalah proses penilaian terhadap efektivitas kurikulum yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam kurikulum tersebut tercapai, serta mengetahui kelemahan dan kelebihan dari pelaksanaan kurikulum tersebut. Evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti hasil belajar siswa, observasi kelas, dan umpan balik dari guru. Nah, contohnya itu, sebuah sekolah yang menerapkan kurikulum berbasis kompetensi melakukan evaluasi di akhir semester dengan menilai perkembangan keterampilan siswa dalam menyelesaikan proyek atau tugas. Nah, evaluasi ini hasilnya digunakan untuk memperbaiki kurikulum dan metode pengajaran di semester berikutnya agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, nomor 2 yaitu soalnya jelaskan dua bentuk pendekatan dalam desain kurikulum di atas dan berikan contoh masing-masing serta keunggulan dan kelemahannya. Nah, yang pertama itu subject matter center kurikulum atau kurikulum berbasis materi pelajaran. Nah, kurikulum ini berfokus pada pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan pada materi pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Dalam pendekatan ini, kurikulum dirancang untuk mengutamakan penguasaan, pengetahuan atau fakta yang terkait dengan berbagai disiplin ilmu. Proses pembelajaran lebih menekankan pada penyampaian materi secara sistematis, biasanya dengan urutan logis yang mendalam sesuai dengan setiap subjek di bidang ilmu. Contohnya yaitu, dalam mata pelajaran matematika, kurikulum mungkin menyusun materi yang mencakup topik-topik seperti aljabar, geometri, dan statistik. Pengajarannya lebih berfokus pada penyampaian konsep-konsep ini secara terpisah dan mendalam. Nah, yang kedua itu interdisciplinary kurikulum atau kurikulum interdisipliner. Nah, kurikulum ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, siswa diajak untuk melihat hubungan antara berbagai bidang studi dan memecahkan masalah yang bersifat lintas disiplin. Kurikulum ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta memperluas pandangan mereka terhadap dunia nyata dengan menghubungkan konsep-konsep yang berbeda. Contohnya itu, dalam tema pembelajaran tentang perubahan iklim, guru bisa menggabungkan ilmu pengetahuan dan geografi, serta matematika, bahkan sejarah untuk melihat dampak sosialnya. Pembelajaran ini mengajak siswa untuk memahami isu tersebut dari berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu yang saling terkait atau berketerkaitan. Selanjutnya, kelemahan dan keunggulan interdisiplinary kurikulum. Nah, keunggulannya itu diantaranya meningkatkan keterkaitan materi, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan persiapan untuk di dunia nyata kelak. Dan kelemahannya yaitu kompleksitas dalam penyusunan kurikulum, serta kesulitan dalam evaluasi. Evaluasi siswa dalam pendekatan ini bisa menjadi lebih sulit karena pengetahuan dan keterampilan yang diuji berasal dari berbagai bidang studi yang saling terkait. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu mengapa penting bagi guru untuk memahami konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan. Nah, penting ya bagi guru untuk memahami konsep-konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan karena teknologi semakin mempengaruhi cara pembelajaran yang dilakukan dan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, pemahaman ini memungkinkan guru untuk merancang pembelajaran yang lebih relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, berikut adalah beberapa alasan pemahaman tentang teknologi dalam kurikulum yang sangat penting bagi guru. Yang pertama itu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan keterampilan digital siswa. Yang ketiga itu pembelajaran yang lebih inklusif dan aksesibel. Selanjutnya, mendukung pembelajaran yang kolaboratif dan kreatif dan menumbuhkan pemahaman kritis terhadap isu sosial dan etika teknologi. Yang terakhir itu mempersiapkan siswa di dunia kerja. Selanjutnya yaitu nomor 4, apa yang dimaksud Ajas Iptek dalam kurikulum dan berikan contoh serta penjelasan tentang Ajas Iptek tersebut. Nah, Ajas Iptek dalam pengembangan kurikulum mengacu pada penerapan prinsip-prinsip ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum pendidikan. Hal ini bertujuan agar kurikulum yang disusun dapat sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di masyarakat, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia yang semakin didominasi oleh teknologi. Dalam konteks ini, Iptek menjadi landasan penting dalam menentukan materi pembelajaran, metode pengajaran, dan alat-alat yang digunakan dalam proses pendidikan. Ajas Iptek menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Ini memperkenalkan siswa dengan alat-alat teknologi terbaru, serta mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia yang berkembang semakin pesat di bidang teknologi. Dengan mengikuti Ajas ini, pendidikan diharapkan bisa mencetak individu yang tidak hanya tampil dengan intelektual, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kehidupan pribadi dan profesional.
Nah, selanjutnya contoh dari Ajas Iptek ya. Yang pertama, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Penerapan teknologi dalam kelas adalah contoh langsung dari Ajas Iptek. Misalnya, penggunaan aplikasi pembelajaran digital seperti Google Classroom, Kahoot, atau Edmodo untuk meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Teknologi ini memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran, mengerjakan tugas, dan berinteraksi dengan guru serta teman-teman mereka secara daring tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Selanjutnya nomor 5 yaitu sebutkan apa saja yang termasuk dalam prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus dan jelaskan serta beri contoh konkret tentang prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Nah, prinsip-prinsip kurikulum dalam pengembangan kurikulum adalah pedoman atau dasar yang berlaku secara luas dan berlaku untuk semua jenis kurikulum yang dikembangkan. Prinsip-prinsip ini bersifat umum dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan. Nah, berikut ini beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu prinsip relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan dunia pendidikan. Ini memungkinkan kurikulum untuk berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Selanjutnya yaitu prinsip integritas. Kurikulum harus menyatukan berbagai aspek pendidikan seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Semua komponen tersebut harus dijalin dalam satu kesatuan yang utuh. Yang keempat, prinsip keterjangkauan. Kurikulum harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Setiap siswa dengan berbagai latar belakang sosial atau ekonomi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menerima pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, prinsip berkelanjutan. Kurikulum harus mengembangkan pembelajaran yang berkesinambungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, untuk mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan yang terus berubah. Prinsip-prinsip khusus adalah pedoman yang lebih terfokus pada konteks tertentu dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip ini biasanya berhubungan dengan karakteristik lokal atau tujuan spesifik pendidikan yang dikembangkan. Ada beberapa prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip kontinuitas. Pembelajaran harus bersifat berkelanjutan dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Siswa harus dapat melanjutkan apa yang telah dipelajari di tingkat sebelumnya dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan yang lebih lanjut. Yang kedua, prinsip konsistensi. Kurikulum harus konsisten dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal tujuan pembelajaran. Yang ketiga, prinsip keterpaduan. Kurikulum harus menyatukan berbagai disiplin ilmu dan aspek pembelajaran dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang keempat, prinsip diferensiasi. Kurikulum harus mengakomodasi perbedaan dalam kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi siswa yang beragam. Yang kelima, prinsip partisipasi. Kurikulum harus melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang aktif. Siswa tidak hanya menjadi objek belajar, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum menekankan pentingnya kesinambungan atau kelanjutan dalam pembelajaran dari satu jenjang ke jenjang lainnya. Kurikulum harus memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan dan keterampilan secara bertahap, mulai dari satu tingkat yang lebih rendah hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap tahap dalam pendidikan harus berfungsi sebagai dasar untuk pembelajaran di tahap berikutnya, dengan tidak ada pembelajaran yang terlewat atau terputus. Nah, contoh konkretnya misalnya dalam mata pelajaran matematika pada tingkat dasar, siswa mempelajari konsep-konsep dasar seperti penjumlahan, pengurangan, dan di tingkat menengah mereka melanjutkan dengan pembelajaran konsep yang lebih kompleks seperti aljabar, geometri, yang merupakan pengembangan dari konsep dasar yang telah mereka pelajari pada tingkat sebelumnya. Pada tingkat lanjut, mereka bisa mempelajari kalkulus, statistik, yang merupakan lanjutan dari pembelajaran yang telah dilakukan di tingkat sebelumnya. Penerapan prinsip kontinuitas tidak hanya berlaku pada mata pelajaran matematika, tetapi juga dalam mata pelajaran lain, seperti sains, bahasa Indonesia, dan sosial. Setiap tahapan dalam pembelajaran harus didesain untuk memperkenalkan konsep-konsep baru yang berdasar pada apa yang telah dipelajari sebelumnya, agar siswa dapat memahami materi secara menyeluruh dan terstruktur.